Let's move to the third speaker. We have Dr. Romo Aloysius Budi Purnomo from Keuskupan Agung Semarang, and also the lecturer at Unika Sukio Pranoto and member FKUB. He was very famous actually in Semarang, and so I don't want to introduce in long words. I will give the time for an opportunity for Romo Aloysius Budi Purnomo. Please 10 minutes. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih. Meskipun saya sudah meninggalkan Semarang 1 tahun 5 bulan dan berdomisili di Wates, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, tetapi tiba-tiba saya mendapat hidayah untuk kembali bereuni dengan sahabat-sahabat UIN Wali Songo Semarang yang sudah seperti keluarga saya sendiri. Bahkan setahun ini setiap kali di Jogja berjumpa dengan teman-teman UIN Suka, selalu split of the tongue UIN Wali Songo. Apa yang disampaikan oleh Prof. Franz kemarin yang kaitannya dengan bahwa relasi antara religion and environment bukan soal teaching, tetapi soal action, menurut saya penting. Tetapi juga perlu saya garis bawahi, begitu banyak teachings ya, dari religions, tetapi berhenti pada taraf elit dan teachings only. Kurang kemudian mendarat. Tadi saya sangat bahagia Prof. Abdul Qadir menyebut Laudato Si, Paus Fransiskus, Ustadzah saya yang sama-sama dari Wonogiri menyebut ensiklik Laudato Si. Tetapi dari sekian miliar umat Katolik di seluruh dunia ini, berapa yang mengenal teachings itu? Sampai-sampai Paus Fransiskus itu gerah. 24 Mei 2014-2015 ditandatangani ensiklik itu dan belum tampak dampak dan buahnya. Sudah ada yang namanya Laudato Si movement di berbagai negara, termasuk di Indonesia, termasuk di Keuskupan Agung Semarang. Tapi juga ajaran itu belum sampai kepada akar rumput. Maka tetap dalam sharing ini saya akan berpegang pada betapa pentingnya pemahaman atas ajaran itu. Apalagi ketika ensiklik Laudato Si ditulis bahkan menjadi ensiklik pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa termasuk bahasa Arab. Sapaan untuk semua orang dengan dasar-dasar yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hening bahwa semua agama mengajarkan perawatan bumi rumah bersama, lalu betapa pentinglah yang namanya to change everything, we need everyone. Untuk mengubah kehidupan yang terancam oleh krisis ekologi ini, lalu kita perlu bergandengan tangan. Dan itu yang kemudian saya konklusikan dalam yang namanya ekoteologi interreligius. Semua agama mengajarkan secara teologis betapa pentingnya merawat bumi dengan keunikan masing-masing.
ada habluminallah, habluminanas, habluminalalamin. Ada 3 hita haruna. Ada kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada alam semesta. Segala makhluk, termakhluk makhluk halus yang tidak kelihatan. Tetapi betapa kerap kali kita berjalan sendiri-sendiri. Maka bagaimana memahami ajaran dan kemudian kita sintesakan lalu dipraktekkan secara bersama. Pengalaman saya bersama dengan sahabat-sahabat dan guru-guru saya di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, sedulur-sedulur sikap. Mereka punya kidung bagus banget. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang adili. Bumi telah memberi, bumi disakiti, menjerit karena kehancuran yang ditimpakan padanya. Bumi yang akan mengadili kita bila kita tidak berubah. Maka dengan adanya tadi Bu Hening menyebut jihad, ensiklik Laudato Si dan saya setuju kami buat itu, kita memerlukan yang namanya tobat. Pertobatan ekologis, perubahan paradigma, perubahan behavior, perubahan sikap dan perilaku yang makin ramah dan peduli pada lingkungan hidup untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Disitulah Gereja Katolik belajar bersama seluruh umat. Hal kecil misalnya, kalau kamu makan, habiskan. Lalu umat bilang, Romo ini reseh amat. Cuman 1 butir nasi diurus. Dan kami mengatakan, jangan bilang cuman 1 butir nasi. Kalau seluruh umat Katolik di dunia ini 1,3,4 miliar 1 butir nasi terkumpul, berarti sudah 1,4 miliar butir nasi terbuang percuma. Dan lihatlah, begitu banyak orang masih kelaparan. Maka pertobatan ekologis diperlukan. Karena apa? Bagaimanapun juga merusak lingkungan dalam ajaran semua agama adalah dosa. Mungkin kita tersenyum mendengar, wah ini International Conference ngomong tentang dosa. Tetapi itulah realitas yang membuat bumi ini hancur. Bahkan sekarang ini bukan hanya soal global warming, sekarang ini sudah menjadi global boiling. Sudah mendidih, kutub-kutub mencair dan banjir di mana-mana. Udan salah mongso. Kita mengalami betapa krisis iklim mengancam bukan hanya kita sekarang ini, tetapi terutama generasi masa mendatang. Karena itu perlulah menurut hemat saya perubahan-perubahan itu dilakukan bersama dalam praksis ekoteologis interreligius. Di ruangan ini hadir pemimpin-pemimpin. Itu saya banget gitu ya. Karena saya punya proposisi teoritis mengusulkan betapa pentingnya model-model kepemimpinan ekoteologis interreligius. Pemimpin yang ramah dan peduli pada lingkungan dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tetapi dilakukan bersama-sama. Dan ketika itu terjadi, maka keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan serta kelestarian lingkungan hidup
pasti akan terwujud. Pasti akan terwujud. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai gagasan-gagasan dasar. Sekali lagi terima kasih atas perjumpaan yang terhormat dan mulia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Let's give applause to Romo Alusius Budi Purnomo. I know 3 points from Romo Alusius that we have to have eco-theology interreligion, pertobatan ekologis, praksis eco-theology religion itu sangat penting karena di ruangan ini adalah para pemimpin. Sayang para pemimpin itu kadang kalah dengan para politisi, Bapak Ibu sekalian. Maka next seminar, international seminar, kita harus mengundang para politisi. We move to the fourth. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam